Pemirsa, saksi kasus tewasnya WN Mirna Jessica Wongso ditangkap di Hotel Neo Mangga 2 Square pada Sabtu pagi oleh penyidik Subdit Jatan Ras Polda Metro Jaya. Dan kini sudah berada di ruang penyidik Polda Metro Jaya. Untuk informasi selanjutnya kita bergabung dengan Ferry Prihardi, langsung dari Polda Metro Jaya. Ferry, apa perkembangan informasi dari sana? Anissa, sudah sekitar 20 menit Jessica Kumala Wongso berada di ruang penyidik di Reskrimum Polda Metro Jaya semenjak pukul 9:07 tadi tiba di sini. Dan tadi saat Jessica tiba di kawasan Polda Metro Jaya, tepatnya di depan pintu masuk di Reskrimum Polda Metro Jaya, tidak ada satu kata pun yang disampaikan oleh Jessica, meskipun rekan-rekan wartawan ataupun media memberikan sejumlah pertanyaan kepada Jessica, mulai dari seperti apa proses penjemputan, apakah ia tadi merasakan tekanan saat dijemput, ataupun mengapa ia tidak berada di rumah dan memutuskan untuk tinggal di hotel, sehingga tim penyidik dari Polda Metro Jaya melakukan penjemputan dia di salah satu hotel di kawasan Jakarta Utara. Jessica tidak memberikan keterangan apapun. Tadi pun yang nampak terlihat menemani Jessica tidaklah pengacara utamanya ataupun kami perkirakan merupakan anggota dari tim kuasa hukumnya ataupun anggota keluarga ia yang lain. Dan tadi setelah Jessica tiba, Jessica langsung dibawa ke ruangan penyidik untuk selanjutnya memasuki tahapan selanjutnya. Dan kami rekan-rekan media di Reskrimum Polda Metro Jaya pun sampai saat ini terus mengumpulkan informasi, karena berbagai informasi terus kami dapatkan, di antaranya adalah mengenai apakah benar Jessica sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun sekali lagi hal ini masih kami tunggu konfirmasi ataupun pernyataan lengkap dan langsung dari pihak yang berwenang, dalam hal ini tim kepolisian dari Polda Metro Jaya. Kami masih terus menantikan perkembangan dari ditahannya ataupun diamankannya Jessica Kumala Wongso di Polda Metro Jaya. Kembali ke studio, Anissa. Ya, Ferry, terima kasih atas laporan Anda. Ferry Prihardi melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Usai melakukan konsultasi dengan Kejaksaan Tinggi Jakarta, penyidik Polda Metro Jaya melanjutkan rapat gelar perkara penyidikan kasus pembunuhan WN Mirna Salihin di Mapolda Metro Jaya. Rapat internal berlangsung hingga tengah malam tadi. Rapat internal diikuti para penyidik Polda Metro Jaya dipimpin Direktur Reserse dan Kriminal Umum Kombes Pol Krisnamurti. Gelar perkara dilakukan untuk proses sinkronisasi seluruh alat bukti yang telah terkumpul termasuk keterangan para saksi ahli. Tidak seperti biasanya, usai rapat gelar perkara yang berakhir tengah malam tadi, Krisnamurti menolak berkomentar kepada awak media. Hampir 1 bulan kasus kematian Mirna bergulir, Polda Metro Jaya masih belum menetapkan siapa tersangka yang menuangkan sianida dalam kopi Mirna. Jam berapa Pak besok Pak? Pak, jam berapa? Jam berapa Pak? Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Abraham Lunggana atau Lulung menjadi saksi atas kasus dugaan korupsi pengadaan alat UPS. Kasus ini juga menjadi pemicu perseteruan yang terjadi antara Lulung dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Hubungan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana atau Lulung memanas dalam kasus dugaan korupsi pengadaan UPS 2014. Keduanya saling menuding atas siapa yang bertanggung jawab dalam kasus tersebut. Ahok menuding adanya proyek siluman yang dimainkan oleh DPRD DKI Jakarta. Berawal dari keyakinan tersebut, pengusutan pun dilakukan oleh Barreskrim Polri. Pada Maret 2015, Barreskrim menetapkan 2 tersangka, yakni mantan PPK Alex Usman dan PPK pengadaan UPS Suku Dinas Pendidikan Zainal Soleman. Lulung berkali-kali menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri. Hingga pada Kamis lalu, Lulung datang ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Tipikor sebagai saksi atas Alex Usman. Dirinya kembali menyeret nama Ahok sebagai orang yang paling bertanggung jawab dalam kasus UPS. Tanda tangan begini ya, itu UPS itu 50 unit. 1 unit itu tanda tangannya Gubernur SP2D-nya. Masa ke 50 unit dia kagak tahu? Lucu nggak? Lucu, makanya udahlah, harus berani semua. Saat ini proses pendalaman kasus UPS masih dilakukan. Kasus ini diduga membuat negara mengalami kerugian hingga 81,4 miliar rupiah.
Tim Liputan Metro TV. Mantan Dirut PT Pelindo II, Erjelino, memenuhi panggilan Barreskrim Mabes Polri sebagai saksi dalam kasus proyek pengadaan mobile crane senilai 45,6 miliar rupiah. Kita bergabung bersama rekan kami, Mila Amalia, langsung dari Mabes Polri. Mila, apa saja materi yang diperiksa dengan Erjelino? Ya, hari ini pemeriksaan yang dilakukan oleh Erjelino selama kurang lebih 6 jam dan berakhir baru saja tadi sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat ini membahas mengenai aliran-aliran dana yang dimiliki oleh Erjelino. Aliran dana ini digunakan untuk apa, kemudian diperoleh di mana, ini dicocokkan dengan bukti-bukti yang telah dibawa oleh pihak Erjelino sendiri dengan bukti-bukti yang saat ini sudah dipegang oleh tim penyelidik dari Barreskrim sendiri. Meskipun tadi Erjelino saat meninggalkan gedung Barreskrim ini tidak mengeluarkan pernyataan apapun, namun saat kami tanyakan kepada tim kuasa hukumnya yaitu Frederick Yunandi mengatakan bahwa dari hasil pemeriksaan mengenai pencocokan antara bukti-bukti aliran dana yang dimiliki oleh Erjelino dengan bukti-bukti aliran dana yang dimiliki oleh tim penyidik ini sama, atau artinya tidak ada hal-hal yang melanggar hukum ataupun hal-hal yang mencurigakan. Aliran-aliran dana yang diperiksa pada pemeriksaan kali ini adalah mengenai gaji dan juga bonus yang diterima oleh Erjelino selama masa ia bekerja menjadi Direktur Utama dari PT Pelindo II. Sedangkan untuk mengenai hasil audit BPK yang baru saja dikeluarkan yang mengatakan bahwa dari proses pengadaan 10 mobile crane ini yang membuat kerugian negara kurang lebih sekitar 37 miliar rupiah ini tentunya dibantah oleh pihak tim kuasa hukum, dan tim kuasa hukum ini akan menuntut BPK secara hukum melalui hukum perdata dan juga hukum pidana, dan besok rencananya Erjelino sendiri akan diperiksa oleh KPK. Untuk sementara demikian, Robert. Baik, terima kasih Mila Amalia atas informasi Anda langsung dari Mabes Polri. Anda kembali lagi di Metro Pagi. Pemirsa, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menilai ada semacam sentimen anti masa lalu dalam proses penyelenggaraan negara. Sikap ini mengakibatkan semua kebijakan pemerintah sebelumnya dianggap salah, padahal banyak unsur positif dari kebijakan di masa lalu yang perlu diteruskan. Dari Jawa Timur untuk Nusantara. Inilah cita-cita besar yang melatar belakangi seminar restorasi kebijakan ekonomi nasional untuk percepatan kemandirian bangsa di Surabaya hari Kamis. Hasil-hasil seminar ini akan diserahkan ke Ketua Umum DPP Partai Nasdem sebagai masukan untuk penetapan kebijakan berskala nasional. Lebih dari 700 orang hadir dalam seminar yang diselenggarakan oleh Media Research Center Metro TV. Mereka adalah para pelaku usaha kecil dan menengah, sejumlah bankir, para bupati dan wali kota se-Jawa Timur, kalangan akademisi dan mahasiswa. Hadir juga Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan wakilnya Saifullah Yusuf. Ketua Umum Partai Nasdem yang tampil sebagai keynote speaker memaparkan, Indonesia memiliki segala potensi menjadi bangsa besar dan maju. Namun dalam kenyataannya, Indonesia tertinggal jauh dibanding bangsa-bangsa lain. Surya Paloh mengambil Singapura dan Tiongkok sebagai perbandingan. Sebagai negara kecil dengan penduduk yang tidak lebih dari 4 juta jiwa, Singapura saat ini sudah meninggalkan Indonesia jauh di belakang. Argumen bahwa Singapura bisa maju karena penduduknya sedikit tidak sepenuhnya benar. Tiongkok dengan penduduk sekitar 1,4 miliar berhasil menjadi kekuatan utama perekonomian dunia. Surya Paloh menilai sikap tidak mau mengakui kelemahan diri merupakan faktor penghambat kemajuan bangsa Indonesia. Surya Paloh memaparkan, ada beberapa hal yang perlu direstorasi dalam pengelolaan negara dari waktu ke waktu. Ada kesadaran bahwa zaman rezim Orde Lama, semuanya itu adalah heavy kepada politik. Maka pemikir-pemikir rezim Orde Baru ini, di bawah kepemimpinan Pak Harto, mencoba merubah perspektif pandangan dari heavy politik kepada heavy ekonomi, pendekatan kepada bidang ekonomi. Maka diseluncurkanlah sebuah konsep gagasan akselerasi modernisasi 25 tahun pembangunan Indonesia. Nah, itu yang kita kenal dengan Pelita 1, Pelita 2, Pelita 3, keempat, dan kelima. Dan memang kita tahu Indonesia mampu mempercepat proses pembangunan prasarana, infrastruktur, dan sebagainya. Di zaman itu lahir sebuah, katakanlah satelit palapa, yang menghubungkan kita dari semua gap komunikasi
di antara wilayah dan daerah yang begini luas terpencar. Itu pada era itu. Ini adalah merupakan suatu gagasan yang baik. Di dalam hal ini, saya pikir, ini sebagai catatan bagi kita semuanya, tidak semua konsepsi gagasan polisi rezim terdahulu itu salah. Banyak juga polisi kebijakan-kebijakan masa lalu yang tidak salah. Tetapi akibat daripada, katakanlah, sebuah sentimen daripada emosi, ketidaksukaan terhadap masalah, apa saja dalam kaitan masa lalu, maka sebagai teori pendulum yang ekstrim ke kiri maupun ke kanan, seluruh aktivitas, seluruh polisi kebijakan masa lalu itu dianggap salah. Ada yang salah, perlu kita koreksi. Ada yang benar, perlu kita jaga, perlu kita perkuat kembali. Surya Paloh mengajak para pengusaha meningkatkan atau minimal mempertahankan daya saing. Tanpa daya saing yang memadai, Indonesia hanya akan menjadi pasar atau menjadi konsumen di tengah pelaksanaan konsep pasar bersama ASEAN. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan, Metro TV.